Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam sugeng dalu sedaya sedulur sang cantrik dimanapun berada. Semoga kesehatan, keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Malam ini kita bersama dengan Pak Joko. Jadi, beliau adalah jamaah baru kita yang baru gabung dengan majelis di Padepokan Sang Cantrik ini. Kita akan sedikit bercerita tentang pengalaman beliau, tentang perjalanan spiritual beliau. Jadi sebelum bergabung dengan Padepokan Sang Cantrik ini. Jadi intinya dulu beliau adalah pelaku spiritual. Ya, nanti akan diceritakan Pak Joko sendiri bagaimana sebelum mengikuti Padepokan Sang Cantrik ini ajaran-ajaran dari guru kita. Pripun sugeng dalu Pak Joko. Sugeng dalu Mas. Alhamdulillah. Ya. Jadi gimana Pak Joko setelah panjenengan mengikuti ajaran atau lelaku dari guru kita di Padepokan Sang Cantrik ini? Dulu mungkin banyak lelaku panjenengan yang dijalani dan mungkin ternyata setelah menjalani itu dapatnya apa dan hanya bagaimana, dan setelah mengikuti atau bergabung dengan Padepokan Sang Cantrik ini bagaimana perasaan jenengan, mungkin bisa ditestimonikan kepada dulur-dulur Sang Cantrik, dan semoga saja menjadi dakwah jenengan untuk sedulur-sedulur Sang Cantrik menjadi semangat atau mungkin menjadi sebab hidayah, semoga saja untuk sedulur-sedulur Sang Cantrik yang mungkin menyimak di video ini agar tidak terjerumus dalam kegelapan, walaupun kelihatan terang tapi gelap, tipu daya iblis ya. Pripun Pak Joko, jadi dulu sebelum ikut Sang Cantrik ini bagaimana perjalanan jenengan lelaku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang praktisi spiritual yang saya mulai dari waktu kecil. Ketika itu tahun 1983. 1983, ya, itu dari SMP. Saya menjalani laku broto, ilmu kejawen dan ilmu-ilmu yang tidak bersanad. Yang menghasilkan hal-hal yang sangat luar biasa di waktu itu. Dan tapi ternyata semuanya tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya, dan hanya fata morgana saja. Tapi halusinasi atau mungkin ya sepertinya bukan halusinasi ya. Itu nyata ya Pak, terjadi itu nyata. Terjadi nyata. Tapi semuanya itu hanya tipu daya yang tidak ada faedahnya sama sekali. Ternyata mungkin di belakangnya dari golongan hitam Di lelaku saya itu macam-macam sekali Mas. Ada yang ngebleng, ada yang kungkum. Ngebleng itu gimana Pak? Ngebleng itu dalam kamar ya. Dalam kamar ya. Itu posisi gelap, di dalam pikiran terus, tidak keluar, tidak wudhu dan tidak bagaimana. Jadi, tapi ada zikirnya. Mati geni katanya ya. Jadi di dalam kamar itu menjalani apa? Ya, cuma zikiran. Oh, zikiran. Ya, tapi tidak sholat. Jadi yang dilafatkan itu juga zikir maksudnya Arab gitulah ya. Iya. Masya Allah. Juga menyebut Allah dan sebagainya. Tapi ya namanya orang yang tidak tahu berjalan dalam kegelapan. Lalu ada yang ngidang, ada yang ngerawat. Wah, ini baru dengar saya ngidang nih, gimana nih Pak? Wah, luar biasa nih Pak Joko nih. Wah, perjalanan lagunya yang sangat luar biasa. Itu hidup di tidak di rumah istilahnya. Oh, jadi ngidang itu nggak pernah dengar saya. Jadi makan daun-daunan itu di hutan itu nggak? Iya. Selama berapa hari? Itu selama 41 hari. Masya Allah. Ya, di waktu itu sekolah itu cuma sambil. Oh, jadi itu masih masa sekolah nih? Masih sekolah SMP itu. Masya Allah. Jadi ya hasil dari spiritual itu sangat luar biasa. Yang jelas itu waktu itu istilahnya supaya disenengi wong akeh gitu loh.
tidak pandang bulu, entah itu laki-laki atau perempuan. Itu sampai saya SMA. Sampai SMA. Iya, SMA sudah pikiran sudah maju, tetapi semakin mundur dalam hal akidah. Nah, jadi secara syariat agama tidak dijalani gini. Tidak ada kerentek atau mungkin semangat untuk menjalani ke arah itu. Kalau sholat ya sholat. Sholatnya ya sholat ya? Sholat ya sholat. Tapi sholat bukan lillahi ta'ala. Sholat itu karena ilmu. Keilmuan tadi. Jadi ya sholat seperti orang sholat itu biasa secara syariat. Tapi sholat ini dapatnya ini, dapatnya ini kan gitu. Jadi dibayar cash. Dan itu benar-benar nyata. Hasilnya benar-benar nyata. Sampai bertahun-tahun menjalani itu, nah, akhirnya suatu saat saya bisa ketemu dengan thariqah ini. Jadi untuk menjalani itu ya jalannya ya berliku-liku. Itu termasuk proses ya untuk proses. Bisa bertemu dengan ini. Jadi katanya dulu sampai jenengan ini sakit apa? Secara medis sakit apa jenengan itu kemarin itu? Secara medis saya itu dikatakan jantung. Jantung? Ya. Okay. Tapi alhamdulillah saya menjalani thariqah sembuh. Alhamdulillah, subhanallah. Jadi setelah bergabung dengan sang cantri ini, bisa sembuh atas bimbingan guru kita. Alhamdulillah semakin baik kondisi semakin baik dan jasmani ini. Iya. Yang dulunya itu minum obat terus-menerus seumur hidup. Akhirnya saya putuskan tidak minta pertolongan pada manusia. Langsung pada Allah saya berpuasa. Akhirnya mendapatkan kesembuhan yang sangat luar biasa. Menjalani apa yang diarahkan guru kita. Iya. Akhirnya mendapatkan ketenangan, kesehatan jasmani dan rohani. Iya, amin. Jadi sebenarnya kan dulu kan sebenarnya kan khodam-khodam yang masuk. Jadi sebenarnya kan hanya memberikan mudarat bagi jasmani, karena semakin lama ibaratnya khodam-khodam itu kan di badan kita kan otomatis mereka itu makan dan minum buang kotoran di badan jasad kita, dan otomatis kan menjadi penyakit. Apalagi jantung kan peredaran darah, dan kebanyakan para mereka yang negatif itu ada peredaran darah. Itu otomatis merusak jantung, merusak ragawi lama-lama kan. Biasanya lagi untung aja sebelum masih sehat bisa bertemu dengan jalan yang terang ibaratnya kan. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terus niki pripun niki napa kita bangkitkan aja mungkin yang ada di dalam badan jenengan, mungkin masih ada kodam-kodam yang mungkin yang di luar aja, jadi nanti yang di dalam itu biar otomatis saja. Jadi kalau dipaksa emang belum waktunya keluar, nanti malah otomatis ada yang masuk lagi karena energi positif yang di badan itu biar sinkron. Jadi yang sinkron dengan yang negatif, jadi yang sudah sinkron biar keluar, maksudnya secara level. Kalau mungkin positifnya levelnya baru 2, terus kita tarik negatifnya level 10 kan nanti ya berat juga nanti efeknya ke badan. Makanya intinya kan pelan-pelan, alon-alon, maton kelakon kan. Yang penting tetap ikut nderek kiai di thariqah ini, di ajaran thariqah kita di Padepokan Sang Cantri ini. Dan jenengan saat ini pripun secara rasa, pikiran, hati ini pripun setelah menjalani ini? Ya sekarang itu lebih tenang. Alhamdulillah, lebih yang tenang. Dulunya itu saya itu emosian. Ya jadi tidak emosian. Yang dulunya banyak digandrungin orang, jadi tidak digandrungin orang. Jadi dibenci orang ya, Pak. Dibenci orang, bener-bener dibenci orang. Itu luar Bahkan biasa. Sekarang jadi bahan ejekan saya terima. Itu merupakan ujian dari sang guru. Alhamdulillah. Intinya pokoknya gondelan siset. Siap. Sang kiai. Alhamdulillah, intinya kita selalu bersyukur karena sebelum ajal menjemput kita sudah diarahkan. Ya, intinya yang belakang menjadi pelajaran kita, pengalaman kita untuk lebih hati-hati melangkah di dalam berjalan ke depan agar benar-benar
kita mendapatkan ridha Allah. Dan benar-benar menjadi pelajaran untuk kita nggih dulur sang cantrik. Jadi apa-apa lelaku kita itu harus benar-benar bersanad atau dari guru yang benar-benar bisa membimbing atau yang bisa nyata si guru itu benar-benar secara akhlak, secara tata cara hidup benar-benar sudah pas kan, kita bisa melihat kan, bisa membandingkan bagaimana ibaratnya keilmuan beliau, guru kita mungkin bagaimana dengan secara kesehariannya kan kita bisa melihat. Apalagi guru kita yang benar-benar sangat luar biasa, dan beliau kan sangat kerendahannya luar biasa. Setiap bulannya bisa bersedekah hampir ibaratnya 100 juta lebih, yang ibaratnya secara ekonomi itu tidak pernah kurang, walaupun beliau itu ibaratnya tidak keluar dari rumah, tidak bekerja, tapi karena dekat dengan Allah akhirnya dicukupi apa yang menjadi hajat dan kebutuhan beliau. Menjadi pelajaran kita sebagai pengikutnya, penderek beliau. Jadi, ada lagi Pak Joko mungkin yang bisa disampaikan ke dulur-dulur sang cantrik agar benar-benar menjadi pelajaran sang cantrik, dulur-dulur dimanapun berada. Saya himbau pada teman-teman semua, mari kita kembali kepada ajaran yang benar, yang lurus, ajaran Nabi kita junjungan Muhammad SAW, dan agar kita bisa selamat dunia akhirat. Jadi yang dijalani beliau Pak Joko ini benar-benar nyata, tidak perlu ibaratnya dalil apapun karena sudah menjalani nyata dan merasakan nyata. Beliau adalah praktisi dulu di paranormal, kasarannya nggih dukun. Secara tapi alhamdulillah atas hidayah Allah bisa tertarik ke sini untuk menjalani ajaran atau lelaku yang benar-benar diridhoi Allah, Rasulullah, dan para guru sampai ke kita, dan benar-benar bisa dirasakan beliau dulu yang sering emosian, dari dulu yang sering ini itu tadi untuk ibadah itu seperti hanya tidak ada bekasnya, tidak ada energi positif. Nah sekarang alhamdulillah menjalani apa yang diajarkan guru kita, beliau benar-benar bisa merasakan energi negatif itu yang mana, energi yang positif itu bagaimana, bisa memberikan ketenangan, kedamaian pikiran, jadi apapun itu. Nah ibaratnya hati dan pikiran kita sudah kenal dengan Allah, ya tenang akhirnya kan. Nah itu energinya, nurnya itu pas apa yang kita jalani, zikir-zikir. Jadi zikir itu kalau bisa menjadi patokan dulur-dulur semua dimanapun berada. Jadi zikir yang ditujukan tujuannya untuk dunia pasti itu yang masuk penyusupnya pasti jin siluman iblis yang fasik di badan kita. Jadi apapun itu, mana zikir apa, apalagi al-hikmah nih kan. Jadi mungkin dulu para aulia, para wali songo itu kan juga sebenarnya punya al-hikmah, karena kita memang zaman dulu kan memang ya dibutuhkan. Tapi zaman dulu itu beliau itu sudah mempelajari atau memanjingkan, memasukkan ilmu tauhid itu sebagai dasar. Jadi hikmah itu hanya di luar. Jadi kalau zaman sekarang itu malah hikmah kan diutamakan. Jadi ilmu tauhidnya, ketauhidannya itu kan kurang. Jadi kurang mantap. Jadi la ilaha illallah tidak ada. Jadi langsung dijujuk neng di al hikmahnya. Jadi zikir ini, untuk keselamatan, untuk kekebalan, untuk penglaris, untuk kehidupan biar intinya di dunia itu makmur lah. Walaupun dibaca Al-Quran tapi karena tujuannya salah, akhirnya ya diperalat atau didompleng oleh iblis dan pasukannya. Jadi akhirnya kalau mereka kan masuk ke dalam badan, memang tujuan iblis itu ibarat mobil itu memposisikan di tempat duduk sebagai sopir. Jadi
Jadi biar masuk dulu lalu memposisikan di posisi tempat duduk sopir agar bisa menyetir kita, ragawi jasmani rohani kita, agar tersesat oleh dan ikut menjadi pengikut mereka secara tidak sadar. Ya alhamdulillah berkah barokah hidayah Gusti Allah, Pak Joko bisa masuk ke jalan yang benar dan ridhoi Allah, alhamdulillah. Untuk dulur-dulur semua yang masih mungkin di jalur yang salah, nggih monggo didandani, diperbaiki, disadarkan ibaratnya untuk bisa keluar dari jalur rel yang salah agar kita benar-benar selamat mulia, khususnya utamanya setelah kehidupan kita di dunia. Ibaratnya dunia itu berapa tahun lah, nanti kesusahan dunia itu tidak seberapa dengan kesusahan kita setelah kematian, karena sebenarnya yang hidup abadi adalah roh sukma kita. Jadi setelah kita mati kita pisah dengan raga, yaitu kehidupan abadi, bahagia yang sejati yang. Jadi benar-benar monggo dulur-dulur santri dimanapun berada dikoreksi, diintrospeksi, ditafakuri diri masing-masing. Apa wis bener lah sebelum terlambat kesempatan waktu yang diberikan Allah kepada kita. Nggih ngoten riyen. Untuk Pak Joko niki tak bangkitke, mungkin masih ada kodam-kodam yang dulu masih bersarang di badan Pak Joko nggih. Siap. Jadi jenengan ikhlas nggih niku semua Lillahi mungkin ta'ala, ya. biar sedikit-sedikit netralisir keluar. Nanti kan setelah amaliyah lanjutan insya Allah ya semakin hilang, semakin murni. Jadi sebenarnya kita wajib, ibaratnya kita datang ke bumi ini murni Allah. Bayi ini kan murni, berarti murni Allah. Jadi semua si bayi kan tidak kenal siapa-siapa, ibaratnya murni dari kenal dengan Allah, dengan para malaikat, energi full positif kan. Jadi kita kembali ke Allah nanti ya seharusnya ya minimal itu ya tetap harus murni, jadi benar-benar energi malaikat, energi positif yang kita bawa. Nggih, ngoten nggih Pak Joko, jenengan persiapkan, bismillah, diniatkan intine pembersihan badan. Jenengan rilekkan, pasrah, zikir Allah, minta Allah dengan izin guru kita biar kebuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rasulullah, dengan izin guru kami sang yang nur cahaya yang nirwana, ya Allah tolong diproteksi badan jasmani rohani Pak Joko ini ya Allah, dan tolong dibangkitkan energi negatif atau kodam-kodam dari keilmuan yang dulu dijalani Pak Joko mungkin masih ada di badan Pak Joko, maka tolong dengan izin sang yang nur cahaya yang nirwana dibangkitkan dimanapun berada, otomatis benteng-bentengnya dileburkan, yang otomatis dibangkitkan. Allahu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. sinkron dengan badan Joko, otomatis dengan izin sang yang nur cahaya nirwana disambung pita suaranya, bisa bicara bahasa manusia, sambung pita suaranya ganti bahasa manusia. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum. Golongan apa ini? Hah? Golongan jin? Golongan jin? Ya, kenapa di badannya Pak Joko ini, kenapa dulu? Joko bapak ini ya? Dulu itu keilmuan atau emang leluhur jenengan masuk? Keilmuan?
Masih fasik ya. Iya, ini gitu loh. Berarti keilmuan yang tidak bersanad atau dibarengi dengan niat-niatan yang dunia, akhirnya yang masuk seperti ini ya, di golongan jin yang fasik. Mereka menyusup, membantu seolah-olah benar-benar pas ya, ibaratnya membantu apa agar lebih semangat untuk di jalan rel yang salah. Hiburannya. Jenengan bisa apa nih? Membantu atau gelut? Oh, jadi makan uragan. Nah, kemarin gimana? Untuk Joko menjalankan amaliyah itu sampean masih di dalam? Masih? Iya? Enggak? Nah, terus kemana? Ngomai? Oh, jadi metu yang di rumahnya. Oh iya. Itu sampean tugasnya dihentikan ya. Mulai hari ini jenengan di pensiun menjalani tugas, tak islamkan di sini, ikut ngaji di sini nanti. Mau nggak? Iya, alhamdulillah. Ya udah, tak putus dulu ikatan jenengan dengan manusia atau dengan iblis agar jenengan bebas ikut Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana ya. Jenengan sampai kenal nggak Sang Hyang Nur? Hah? Kenal nggak? Silau. Aku Silau kenapa? Siapa beliau? Sang Hyang Nur. Udah, biar sinkron jenengan diterima dulu ya Islamnya ini ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rasulullah, izin Sang Hyang Nur Cahyani semua ikatan perjanjian gaib ini ya Allah, yang bangkit ini ya Allah, diputus semua perjanjian dengan manusia, dengan iblis, semua ikatannya semua diputus semua. Allahu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, diputus semua ya Allah. Nah, dibuka dadanya ya, diterima ini ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rasulullah, dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana ya Allah, iman Islam dimasukkan ke gaib ini ya Allah, dadanya tembus sampai lapisan terdalam. Allah sallallahu ala Muhammad, masuk terus sampai lapisan terdalam, dikunci nur Islam masuk sallallahu ala Muhammad. Semua penghalang-penghalang hancur semua ya Allah. Jika berbohong kepada kami otomatis langsung dilempar neraka. Masuk terus sampai lapisan terdalam, nur Islam masuk. Sampun sudah. Sampun udah kemana? Lari apa kemana? Hah? Iya. Lari. Lari. Lari atau udah Islam tadi Pak Joko? Lari. 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 Nah, sampai siap tak masukin lagi ya, lari tak kunci mau. Ya. Ya, bismillah ya Allah ya Rasulullah, dengan izin Kiai Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana dimasukkan lagi ya Allah. Gaib yang tadi dimanapun berada ditarik, dimasukkan ke badan Pak Joko lagi. Masuk sallallahu alaihi Muhammad. Ngapa lari? Hah? Silau. Makanya manut sampean diterima tadi. Jangan ini. Kalau ngapusi apa bohong langsung lempar loh sampean. Tahu tak? Akibatnya harus dikunci di badan Pak Joko, tidak bisa lari. Ya Islam dulu ya. Diterima ya. Ya. Tadi udah belum masuk tadi no. Belum. Ya, dibuka dadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rasulullah, dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana iman Islam masuk ke ini ya Allah, tembus sampai lapisan terdalam. Allah sallallahu ala Muhammad, masuk terus sampai lapisan terdalam. Sinkronkan, disinkronkan. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sudah masuk, disempurnakan dulu yo, disempurnakan dulu. Ikuti kata-kata saya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. 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 Iman Islam masuk dengan sempurna, semua amaliyah dari Sang Yang Nur Cahaya Nirwana semua masuk, syarikat hakikat semua keilmuan takiyanas masuk. Allah sallallahu ala Muhammad, otomatis wujudnya disempurnakan menjadi manusia berpakaian muslim komplit, senjata komplit untuk melawan jin siluman iblis yang fasik, untuk berdakwah berjuang jadi pasukan Sang Yang Nur Cahaya Nirwana Allah sallallahu ala Muhammad. Sudah, alhamdulillah, guys. Ya, alhamdulillah Pak Joko, ampun sempurna, biar nanti yang lain biar berjalan intinya alon-alon watakul lakon ya nanti setelah amalia lanjutan biar diislamkan oleh energi-energi positif yang masuk ke badan jenengan, jadi sedikit demi sedikit dikikis yang otomatis gitu kan, itu malah lebih baik, nyaman ke badan karena memang sudah waktunya. Nggih, ngaten mawon nggih Pak Joko, wonten disampaikan jenengan. Ada yang mau disampaikan mungkin untuk dulur-dulur? Udah. Nggih, ngaten terima ngaten mawon dulur-dulur sang cantrek, alhamdulillah tadi di pembangkitan Khodam Pak Joko dan alhamdulillah sudah diislamkan sedikit-sedikit insyaallah. Nggih. Untuk malam ini kita akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata atau tingkah laku kami yang tidak berkenan dengan panjenengan. Diambil sisi baiknya, hikmahnya, semoga benar-benar menjadi bermanfaat apa yang ada di video ini. Jika memang tidak ada mungkin kemanfaatannya, dibuang saja. Ini hanya sebagai ibaratnya menyenangkan ibarat semua ya. Mungkin begitu aja. Kita mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.